Konnichiwa, DJ Banzai desu. So welcome in Anime Freaks channel once again with me, DJ Banzai, your beloved host. And kita bakal ngobrolin lagi hari ini. Kali ini kita akan discuss mengenai tokusatsu. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai anime, hari ini kita akan ngobrolin mengenai tokusatsu. Dan semua yang kalian pengen tahu mengenai tokusatsu, dari mulai filmnya yang pertama dibuat, tokusatsu itu apa sih tokusatsu itu sendiri, dan macam-macamnya seperti apa. Dan of course yang paling kalian tahu mengenai tokusatsu mungkin sebagian besar kita setahunya adalah Kamen Rider series. Dan ini yang kita akan ngobrolin lebih banyak di sesi Anime Freaks channel kita hari ini. Dan kita tentunya juga akan ngobrolin juga mengenai film-film Kamen Rider yang ada, yang sampai sekarang ini dan akan keluar juga tentunya the latest Kamen Rider series yang lagi ngetop sekarang. Dan tentunya membahas juga mungkin beberapa cosplay Kamen Rider yang ada di event-event di dunia dan di Indonesia juga. Oke, so without further ado, kita langsung aja bahas apa itu Tokusatsu Heroes dan siapakah Kamen Rider dan mulai dari kapan sih sebenarnya Kamen Rider ini. Oke? So, Tokusatsu. Apa itu Tokusatsu? Buat mungkin sebagian orang-orang Indonesia yang lahir di tahun 1980 atau 1970 itu pada saat itu televisi kita menyiarkan beberapa film yang tentunya di RCTI ya. Kita bisa lihat ada Satria Baja Hitam. Dan mungkin beberapa orang yang memiliki pemutar VHS atau video recording system zaman dulu, VCR, itu mungkin beberapa yang sewa video mungkin tahu bahwa ada video-video mengenai Kamen Rider di zaman itu yang tahun 80 atau mungkin tahun 1970 itu ada di video yang bisa kalian mungkin putar semasa kecil di VCR machine. Dan tentunya kita pengen tahu sebenarnya apa sih tokusatsu ini, gitu kan, tren apa di Jepang mengenai tokusatsu ini. So buat kalian yang mungkin udah pernah melihat pembahasan di channel-channel lain, tokusatsu itu saya sedikit rehash saja bahwa tokusatsu itu adalah merupakan action hero dari Jepang. Jadi buat kalian yang pengen tahu mengenai action heroes, mungkin di Amerika itu kita bisa melihat ada G.I. Joe, ya, ada Action Man, ada banyak lah zaman dulu dari berdasarkan kartun-kartun zaman dahulu yang dimana sangat terkenal sekali dan sangat populer sekali. Banyak juga dikeluarkan dari metal, terutama metal ya, itu toys-toysnya. Nah, kalau untuk Jepang, action heroes itu dikenal dengan nama istilah tokusatsu. Dan tokusatsu ini ada banyak versinya. Yang terkenal dua diantaranya adalah Kamen Rider dan Ultraman. Dua ini adalah yang terkenal dari tokusatsu heroes. Kalau Kamen Rider itu adalah semacam ini, yaitu pengendara motor yang bertopeng, makanya disebut dalam bahasa Inggris Masked Rider. Pengendara motor bertopeng, di mana dia memiliki kekuatan super, cyborg body, dan juga istilahnya memakai tentunya helm dan topeng untuk menutupi wajahnya, dan juga merupakan orang biasa yang dirubah oleh organisasi jahat menjadi cyborg yang tadinya bertujuan jahat tetapi akhirnya berubah menjadi Justice Seigi no Mikata, menjadi Justice Hero. Nah, jadi dengan motor-motor kesayangan mereka tentunya, dan Kamen Rider yang pertama itu dibuat oleh Ishinomori Shotaro. Itu adalah creator daripada Kamen Rider. Jadi semua seri-seri Kamen Rider sampai ke seri Black itu dan sampai ke seri Kuga bahkan itu diciptakan oleh Ishinomori Shotaro. Dan setelah Kuga, Agito, Hibiki, Ryuki, dan so on sampai sekarang Kamen Rider yang terbaru,
itu semua sudah lagi bukan menjadi ciptaan daripada Ishinomori Shotaro. Oke. Dan tokusatsu ini apakah sama dengan, mungkin ada yang bertanya, apakah Power Ranger itu tokusatsu? Bukan jawabannya. Power Ranger itu memiliki nama yang berbeda yang disebut sebagai Super Sentai. Jadi disebutnya adalah grup prajurit super atau tim prajurit super, Super Sentai. Tetapi Kamen Rider dikarakteristikkan sebagai hero atau jagoan yang selalu beraksi secara solo, tidak dalam grup dan tidak beramai-ramai, tetapi selalu sendiri melawan musuh-musuh yang banyak sekali. Atau mungkin basically bisa dibilang Kamen Rider ini adalah sosok jagoan cyborg Jepang yang selalu menyendiri dan selalu bertempur melawan musuh yang banyak yang kelihatannya impossible banget, tetapi selalu bisa dimenangkan olehnya karena kekuatan keadilannya. Oke. Dan ini merupakan Kamen Rider pertama, yaitu Kamen Rider Ichigo. Oke. Dan apakah tokusatsu itu dimulai dari Kamen Rider? Jawabannya ya, betul. Ishinomori Shotaro adalah pencipta Kamen Rider, dan Kamen Rider merupakan salah satu daripada tokusatsu pertama. Tetapi tokusatsu itu sebetulnya ada banyak. Jadi nggak cuma hanya Kamen Rider saja dan nggak cuma hanya Ultraman saja seperti yang saya bilang tadi. Ada banyak tokusatsu lain seperti misalnya Metaldar ataupun Inazuman ataupun Taiketsu Lion Maru. Mungkin dari yang kalian pernah dengar ya, Lion Maru itu atau The Lion Warrior. Oke. Itu merupakan bagian daripada tokusatsu. Oke. Jadi karakteristiknya adalah mereka selalu solo. Mereka selalu satu lawan banyak. Jadi ya itu menjadi karakteristik yang utama dari tokusatsu heroes. Dan Ichigo merupakan Kamen Rider pertama yang menjadi legenda, dan figur 1:1 scale-nya ada di depan kantor Bandai di Tokyo. Oke. Jadi kalau kalian pergi ke kantor Bandai, pengen berfoto bersama dengan Kamen Rider Ichigo yang 1:1 figurnya, itu ada di kantor mereka dan sudah diresmikan sejak beberapa tahun yang lalu. Oke. So, bagian ke Jepang, monggo, silahkan, go ahead. And Ichigo ini merupakan serial pertama yang mulai ditayangkan di Jepang sejak tahun 1971. Oke. Dan di Jepang sendiri itu sejak tahun 1971 sampai dengan 1985 itu Kamen Rider airing terus, tayang terus sampai pada puncaknya itu adalah yang kita kenal di Indonesia dan mungkin mulai populer di tahun 90-an, padahal itu sebenarnya adalah merupakan seri tahun 1980-an ya. Itu adalah Kamen Rider Black. Oke, Kotaro Minami-san, basically I am the fan of yours. So basically ini merupakan Kamen Rider paling legendaris yang dikenal di seluruh dunia dan merupakan Kamen Rider yang juga terlaris dan satu-satunya Kamen Rider yang pernah dibuat dua sesi sekaligus, dua session sekaligus, yaitu Kamen Rider Black dan Kamen Rider Black RX sebagai session continuousnya. Jadi satu-satunya Kamen Rider yang pernah mengalami dua session adalah Kamen Rider Black dengan Kotaro Minami sebagai karakter utamanya, jagoan utamanya. Dan kita bisa lihat basically desain dari Kamen Rider ini sebenarnya hampir mirip. Semua desainnya berasal dari belalang. Jadi Ishinomori Shotaro ini merupakan penggemar belalang karena sejak kecil dia suka bermain dengan serangga, dan memang di Jepang sana banyak daripada orang-orangnya itu pada saat masa kecil mereka sering pergi ke hutan untuk berburu serangga dan juga mengambil serangga untuk dikoleksi, dan itulah yang mengakibatkan beberapa dari mereka itu terinspirasi untuk membuat hero yang basisnya adalah model serangga. So Kamen Rider ini dibuat dari serangga jangkrik ya, dari jangkrik, dari mana kalau untuk Kamen Rider Ichigo ini dibuat dari jangkrik hijau, sementara Kamen Rider Black itu dibuat dari jangkrik hitam. Dan untuk desain daripada musuhnya yaitu Nobuhiko Tsukikage, atau ini adalah Kamen Rider Shadow Moon. Beberapa orang bilang ini Shadow Moon, ini bukan Kamen Rider, tapi
you will be surprised that by the recent news, di mana Kamen Rider, karena sangat populernya Kamen Rider Black ini, maka Kamen Rider Black ini sudah membuat cameo di mana-mana, termasuk di Kamen Rider Decade, dan juga Shadow Moon sendiri juga sudah membuat cameo di beberapa Kamen Rider series yang lain, juga termasuk di Kamen Rider Decade juga, Decade the movie, dan juga bahkan mereka akan dibuatkan seri reboot yang terbarunya, yaitu Kamen Rider Black Sun, dan itu akan segera tayang di, semoga harapannya di kuartal ketiga tahun ini, oke? Dan kita sudah melihat beberapa daripada cuplikannya, mungkin yang kalian bisa lihat di layar monitor. Basically ini adalah beberapa daripada screenshot dari desain Kamen Rider Black Sun ini, dan juga ada remake daripada Kamen Rider Black dan juga Kamen Rider Shadow Moon, oke? Dan keren banget. Motor-motornya juga bisa kalian lihat juga keren banget, dari mulai road sektornya dan juga belalang tempurnya, itu semuanya ada dan bisa dilihat di screen kalian ini. Jadi nantikan terus untuk videonya, dan juga akan lagi kita akan bahas pada saat serinya keluar, pastinya untuk di seri-seri Anime Freaks channel ke depan. Pada saat mulai tayang, kita akan review episodenya setiap bulannya, oke? So, what's next? So, Tokusatsu Heroes ini kita sudah ngomongin tadi mengenai apa itu Tokusatsu, dan juga yang terkenal dari Tokusatsu ini yaitu salah satunya Kamen Rider, dan ini adalah merupakan seri Kamen Rider paling terkenal, yaitu Kamen Rider Black Sun, dan Kamen Rider yang paling legendarisnya merupakan Kamen Rider Ichigo. So, kita mau bahas sedikit mengenai figurinnya nih. Kalau dari tadi saya pegang-pegang tapi nggak dibahas, nah sekarang this is the time saya akan bahas sedikit. Yang saya pegang dua ini adalah figurin Shinkocho. Oke, Shinkocho model kedua, model generasi kedua, dimana kalau kalian bisa lihat di sini, figurin ini tidak memiliki banyak join, bolt join di sendi-sendinya ini tidak terlihat. Dia benar-benar seamless banget ya. Lututnya tidak ada murnya, atau tidak terlihat murnya, ataupun sendi-sendinya ini semuanya terlihat sangat rapi ya, tidak terlihat seperti mainan murahan. Dan kita bisa lihat juga dari untuk Shadow Moon ini, desainnya sangat rapi sekali, sangat lifelike, dan juga benar-benar mirip dengan aslinya, oke? Dan flawless, tidak ada sedikit pun kalau kita lihat nih, misalnya kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat dari Kamen Rider seperti ini misalnya, SIC, kalian masih bisa melihat mungkin sendi-sendinya, misalnya seperti ini nih, belakang kakinya, oke? Kalian bisa lihat ini kelihatan banget nih ada sendi yang terbuka, oke? Dari tangannya, oke? Kalian bisa melihat tangannya ini nih, mungkin bisa kelihatan sedikit di sini, sendinya itu ada kelihatan gitu ya. Tapi kalau di sini ini semuanya seamless, jadi tidak terlihat ada join yang terbuka. Nah seperti ini nih, oke, ini ada join yang terbuka nih. Kalau kalian lihat di sini, joinnya terbuka di sini, oke, di sikunya. Nah, tapi kalau dilihat di sini, sikunya sangat seamless sekali, hampir tidak terlihat joinnya, oke? Nah, jadi dan ini adalah kalau kalian mau tahu adalah merupakan remake dari Kamen Rider Ichigo, yaitu Kamen Rider yang pertama, oke? Dan ini merupakan Kamen Rider the First, yaitu movie yang keluar di tahun 2000 untuk meremake Kamen Rider Ichigo ini. Jadi dua yang paling ikonik dari serial Kamen Rider adalah Kamen Rider Ichigo yang sampai di remake menjadi Kamen Rider the First, dan juga Kamen Rider Black Sun atau Kamen Rider Black yang akhirnya di remake menjadi Kamen Rider Black, oke?
Nah lanjut, beda. Oke, kalau kita lihat dari segi proporsinya, Kamen Rider ini tuh sangat bagus sekali ya proporsinya teman-teman. As you can see, semua pose bisa dilakukan dengan sangat-sangat lentur. Oke. Nah, dan semua pose yang dilakukan ini sangat akurat dan lifelike. Bahkan ini tuh bisa ditekuk, sepatunya ini bisa ditekuk ya, bisa ditekuk. Jadi kakinya ini juga seperti ini, dan dia bisa diberikan sedikit tumpuan lagi untuk bisa kakinya ini itu bisa lebih diposekan, sehingga benar-benar kalau teman-teman yang suka melakukan fotografi ya, suka melakukan fotografi figurin, untuk seri Shinkocho ini figurinnya sangat-sangat fotogenik sekali dan benar-benar mencerminkan banget untuk tipe figurin yang good for photography. Oke. Nah, bisa diposekan dan juga bisa buat ditaruh di dalam diorama yang sangat-sangat keren sekali. Oke, dan kalau kalian bisa lihat detailnya itu sangat bagus dan rapi sekali, dari mulai matanya yang tidak pakai cat gitu ya, itu matanya itu dari kaca, dan juga dari batu rajanya juga yang dari plastik kaca juga, yang kelihatan banget mirip persis dengan aslinya. Oke. Sementara kalau dari yang ini kita bisa lihat juga ini nggak possible, ini cuman hanya begini saja, dia tidak bisa diposekan, tidak seperti serial Shinkocho karena ini hanya figurin saja, bukan action figure. Oke. Dan tetapi yang kalau kalian lihat, teman-teman lihat, ini detailnya luar biasa keren banget ya. Jadi di dalam saya ambil ini karena saya melihat ini yang paling jarang ada ya, dimana Kamen Rider itu dibedah dalamnya itu seperti apa sih cyborgnya. Nah, ini adalah bagi kalian yang pengen penasaran, pengen tahu kalau Kamen Rider cyborgnya itu dibedah seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, kalau kalian lihat di tangannya itu ada kayak serat-serat ototnya, dan juga jantungnya itu seperti apa. Itu semua dari sini, itu semuanya bisa kelihatan di sini. Detail sekali dan sangat lifelike. Oke. Dan bahkan belakangnya juga ada rambutnya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada rambut ya. Jadi kelihatan banget persis sama dengan serialnya yang tahun 1971. Oke. Nah, dan ini adalah seri figurin, ini adalah seri action figure Shinkocho. Oke. Dan kalau yang ini adalah seri yang tadi saya tunjukkan tadi dari Kamen Rider. Dari Kamen Rider ini adalah dari seri SIC, dimana super imajinatif karakter, dimana Kamen Rider ini tuh dia agak berbeda dengan Kamen Rider aslinya. Karena kalau kalian lihat Kamen Rider aslinya seperti ini ya, dia ini kalau seperti ini kan plain ya, dia originalnya dari movie seperti ini, dari seriesnya juga seperti ini. Tapi kalau di sini dibuat lebih berotot, ya kan, lebih berotot, lebih banyak lekukan-lekukannya, dibuat lebih keren, gahar, sangar, dan mukanya juga dibuat lebih monsters, lebih monster. Karena memang sebenarnya Kamen Rider itu diciptakan sebagai cyborg monster yang memiliki kekuatan super untuk menjalankan rencana jahat daripada Shocker. Jadi kalau dan ini ada dua, saya ada dua. Nah, saya ada Kamen Rider Ichigo yang di sini saya tunggangkan ke Battle Hopper Red, yang menjadi Battle Hopper yang keren banget, dimana Battle Hopper ini tuh adalah merupakan Battle Hopper dari alternate reality, dimana Shadow Moon menang melawan Kamen Rider Black. Oke, dan Battle Hoppernya berubah dari hijau menjadi merah, dimana pemenang daripada Kingston Competition, mereka membunuh satu sama lain, dan batu raja daripada Kamen Rider Black diambil, sehingga mengubah warna daripada Kamen Rider Shadow Moon menjadi warna merah. Oke, dan ini adalah motornya, keren banget seperti yang kalian lihat. Ada giginya, kalau kalian lihat ini sangat-sangat beringas sekali, dan dari
kakinya juga kita bisa lihat feral banget, luas banget, seperti yang kalian bisa lihat seperti ini, dan detailnya luar biasa gitu loh. Nah ini salah satu daripada seri motor dari SIC. Jadi kalau kalian lihat SIC itu semuanya seperti itu. Jadi agak kalau bisa lihat itu sangat monster, seperti monster gitu ya, sangat monstrous penampilannya, dan sangat sangat lifelike juga, seperti orang yang benar-benar dia punya proporsinya bagus sekali ya, dan juga dia punya detail yang sangat bagus, dari mulai pelindung bahu, dari mulai pelindung dada sampai dengan hal kecil seperti ini, dari sayap belalangnya di belakang ini semuanya, dan tangannya juga dari pergelangan tangan ini semua bisa dirubah untuk pose-pose keren lainnya. Jadi ini juga sangat possible, dan buat kalian yang suka banget fotografi figurin, ini merupakan tipe action figure yang sangat possible dan fotogenik dari kategori tokusatsu. Dan seperti yang saya bilang, SIC itu nggak cuma Kamen Rider, tapi juga ada banyak dari Hakaider juga ada, Inazuma juga ada. Nah, Kamen Rider, tapi yang paling banyak adalah dari serial Kamen Rider SIC-nya, karena hanya serial Kamen Rider lah yang masih sampai sekarang dibuat ya. Sedangkan Ikaider maupun Kikaider maupun seri lain itu sudah tidak dibuat lagi. Jadi sangat sayang sekali sebetulnya. Dan saya mau kasih lihat sedikit motornya. Tadi saya show ke teman-teman sekalian. Ini detailnya keren banget, dan ini bisa twisting kiri dan kanan, dan ini sumutnya ini bisa dilepas, dan ini penampakan dari depan. Ini penampakan dari samping. Ini penampakan dari samping kanan. Ada standnya juga yang bisa ini bisa dinaikkan seperti ini, jadi rodanya bisa berputar sangat mulus sekali, jadi bisa dibuat mainan kiri kanan depan belakang. Keren banget, dan kualitas paint jobnya ini sangat bagus banget, rapi sekali, dan seperti yang teman-teman lihat, bahkan matanya ini sangat mengkilap ya. Jadi it's very detailed, and harus saya bilang, kalau teman-teman mau nyari motor ini sekarang, unfortunately I don't think you can find it, because motor ini sudah menjadi item yang rare. Ini salah satu item yang saya sayang, saya paling suka, dan merupakan rare item. Dan pasangan daripada item ini sebetulnya adalah juga another SIC yang juga sudah rare, yaitu Shadow Moon Red. Jadi itu aja dari saya about tokusatsu dan juga Kamen Rider. Dan untuk teman-teman sekalian yang suka mungkin dengan Kamen Rider ya dan tokusatsu, basically kita akan mempunyai pembahasan lain juga untuk selanjutnya di sesi-sesi kita selanjutnya, yang akan kita lakukan di Animeflix series selanjutnya, yang akan membahas nggak cuma Kamen Rider tapi juga mungkin tokusatsu yang lawas, yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar, seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Ada Kaiketsu Lion Maru, ada Inazuma, ada Hakaider, ada Kikaider, dan sebagainya. Dan kita juga bakalan bahas Metal Heroes juga, dan juga Super Sentai, karena teman-teman saya yakin juga tahu untuk kedua hal itu juga merupakan memiliki fanbase yang sangat besar di Indonesia ya. Seperti contohnya Gaban, Sarivan, Saidar, itu kan masuk ke Metal Heroes. Nanti kita akan discuss di kita punya series selanjutnya di Animeflix. Dan untuk kalian yang suka melihat cosplay Kamen Rider di dunia, baik itu di Jepang maupun di luar negeri dan maupun juga di Indonesia, check it out in the next video, and so you can see after this.
So thank you yang buat kalian yang sudah stay tune di video hari ini, dan bagi kalian yang punya ide, saran ataupun komen, silahkan taruh komen kalian di kolom komentar ini untuk ide acara yang akan kita tampilkan di episode berikutnya. Dan bagi kalian yang menaruh komen terbanyak untuk untuk ide tersebut, maka akan kami tampilkan di acara selanjutnya, di episode selanjutnya. Oke, so thank you, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video kami, dan see you soon in the next episode of Anime Freaks with DJ Banzai. Sayonara.